Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Selamat malam teman-teman. Sengaja saya membuat video ini malam hari karena biar enak, sunyi, dan sejuk gitu. Dan juga alhamdulillah saya bisa membuat video ini agar saya bisa belajar dan teman-teman juga bisa belajar dan bareng-bareng untuk mengkoreksi apa yang nanti saya sampaikan dan apa nanti yang saya jelaskan gitu. Nah, sebelumnya ya perkenalkan gitu, nama saya Muhammad Diki Wijaya dari kelas A semester 4 jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon yang berada di Cirebon. Nah, dan di sini saya membuat video itu kenapa gitu? Karena agar memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Bapak Irfan. Nah, di sini saya itu ada 2 orang dalam satu kelompok, yaitu saya bersama Tias Nahwa. Nah, di sini itu saya itu kebagian kelompok 2, yang dimana itu tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan 4 poin, yang dimana yang pertama teman-teman itu adalah tentang teori dualisme. Nah, yang kedua itu teori monisme. Yang keempat implementasi di negara Indonesia, dan yang ketiga teman-teman, dan yang keempat adalah praktik di Indonesia. Nah, selanjutnya nanti saya akan membahas tentang 4 poin tadi, bagaimana sih dan seperti apa dan bagaimana nanti poin-poin tersebut. Nah, oke, kita lanjut teman-teman ke argumen, ataupun nanti saya akan menjelaskan gitu hubungan internasional dan hukum nasional itu seperti apa sih dan bagaimana sih. Nah, sebelum berangkat ke 4 poin tadi gitu, teman-teman perlu diketahui gitu, hukum internasional itu seperti apa, hukum nasional itu seperti apa gitu kan, hubungannya nanti bagaimana gitu. Nah, yang pertama teman-teman perlu ketahui juga yaitu tentang hukum internasional. Hukum internasional itu apa sih kan? Nah, hukum internasional itu adalah suatu, ini gambaran dasar ya, kalaupun ada yang salah nanti bisa dikoreksi. Oke, kita kembali ke laptop, yaitu hukum internasional suatu norma hukum yang mengatur, nah ini garis bawah ini teman-teman, antar negara dan organisasi internasional. Oke, nah hukum nasional yang kedua itu adalah suatu norma hukum yang mengatur negara dan individu atau masyarakatnya. Nah, ini tekanin di bawah, individu dan masyarakat, negara dan masyarakat. Nah, ini 2 hal yang berbeda gitu. Ini 2 hal yang berbeda antara hukum internasional dan hukum nasional gitu kan. Bagaimana sih hubungannya? Nah, nanti di teori dualisme dan monisme itu terjawab bagaimana hubungan-hubungan hukum internasional dan hukum nasional ini. Tapi dari garis besar seperti itu. Nah, hubungannya itu nanti ada yang bisa langsung sah dan yang bisa tidak langsung sah. Nah, itu gambar besarnya. Oke. Kita lanjut ke teori dualisme, yang dimana itu yang pertama, poin pertama kita. Nah, ini menarik. Teori dualisme itu suatu ilmu hukum dalam hukum internasional yang tidak boleh disatukan dan tidak boleh disatu prasakan dengan hukum nasional. Karena ini dualisme gitu kan, teori dualisme gitu kan, ini tidak boleh disatukan karena ini hal yang berbeda. Ini hal yang berbeda yang saya dikatakan juga dari awal kan, job desk mereka fokus hukum internasional dan hukum nasional itu berbeda. Itu ya harus teman-teman ingat gitu. Itu hal yang berbeda. Kalaupun menurutnya Hanjetti dan Ancoletti itu tidak boleh disatukan gitu, dan tidak boleh disatu prasakan gitu, tidak boleh langsung sah gitu, karena itu hal 2 yang berbeda gitu. Nah, dalam hal ini gitu,
bagaimana sih hukum internasional itu bisa sah? Kan ada hal yang emang perlu juga dari hukum internasional. Nah, dalam teori dualisme ini, itu kalaupun hukum internasional mau eh, masuk gitu, mau diharmonisasi, mau diintegrasi gitu, itu perlu melalui beberapa proses-proses hukum gitu. Yang pertama, ya ada dua nih. Yang pertama itu ratifikasi, yang kedua itu aksesi. Nah, apa sih ratifikasi, teman-teman? Ya, teman-teman juga ada tahu ini. Nah, ratifikasi itu suatu proses hukum yang harus melalui proses pengesahan, perjanjian, dan kerjasama. Nah, ini harus dilewati gitu agar bisa sah di negaranya. Dan yang kedua itu aksesi. Aksesi apa sih? Nah, aksesi adalah suatu proses hukum ketika negara ataupun organisasi bergabung ke organisasi internasional ataupun perjanjian internasional yang emang sifatnya internasional lah. Nah, itu aksesi. Itu harus melalui proses-proses itu. Kalaupun dalam teori dualisme baru bisa diintegrasikan dan baru bisa sah di negaranya. Nah, begitu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada teori namanya monisme. Nah, bagaimana sih teori monisme ini? Apakah berbeda atau sama dengan teori dualisme? Tentu saja itu berbeda. Kenapa berbeda? Yang pertama itu dia menjelaskan dalam teori monisme ini suatu ilmu hukum yang emang suatu ilmu hukum ya, hukum internasional dan hukum internasional itu harus satu, dan itu satu prasa gitu, hukum internasional dan hukum nasional ini gitu. Mereka mengatakan itu. Dan suatu hukum internasional itu tidak perlu yang namanya proses hukum dan tidak perlu yang namanya proses legislasi formal. Jadi hukum internasional ini bisa langsung sah di suatu negara tanpa melalui proses-proses hukum gitu. Karena mengatakan di teori ini itu adalah hierarki yang paling tinggi dalam hukum di negaranya, yaitu hukum internasional. Nah, terus kalaupun ada, jadi begini, ketika hukum internasional dan hukum nasional ini berbenturan dalam teori monisme ini, si hukum internasional ini yang menang, yang diutamakan. Jadi hukum nasional ini di kesampingan gitu. Jadi hierarki yang paling tinggi ini hukum internasional gitu. Dan yang kedua pun ini menjadi sumber tertinggi gitu, karena melihat dan berpatokan kepada sumber hukum internasional. Kalau salah tolong koreksi ya teman-teman. Nah, berangkatnya dari sana gitu, Hans Kelsen itu dalam teorinya hukum murni, the real law, hukum murni itu dia mengatakan bahwasanya suatu hukum internasional, suatu norma hukum internasional itu telah menjadi prasa hierarki, itu telah menjadi yang emang satu menurut Hans Kelsen itu. Ya udah emang satu dalam hukum internasional dan hukum nasional itu berbarengan jalan, beriringan begitu teman-teman. Nah, kita berangkat yang ketiga gitu, implementasinya seperti apa sih kalau di negara Indonesia gitu? Apakah condong ke dualisme atau condong ke monisme? Nah, sejujurnya teman-teman, dan emang faktanya begitu, Indonesia itu lebih condong ke teori dualisme. Nah, kenapa sih gitu kan? Lebih condong ke dualisme. Nah, dari sini teman-teman kenapa condong ke dualisme? Yaitu karena dalam prakteknya, dalam implementasinya di negara Indonesia selama ini gitu kan, dia lebih condong ke dualisme. Karena hukum internasional tidak sembarangan masuk ke Indonesia dan tidak bisa masuk langsung ke Indonesia. Ada beberapa proses hukum yang emang harus dijalani dalam
di dalam negara Indonesia tersebut. Nah, yang saya sudah jelaskan gitu tentang ratifikasi dan aksesi gitu, perlunya pengesahan perjanjian kerjasama, aksesi harusnya ada bergabung gitu dengan organisasi internasional ataupun apapun itu perlu ratifikasi dan aksesi dalam hal Indonesia, teman-teman. Dalam negara Indonesia, contoh saja gitu, negara Indonesia sekarang gitu kan memiliki perjanjian dengan yang lain, nah itu bisa baru sah gitu dengan ada pengecahan perjanjian gitu, ada timbal balik. Nah, kalaupun ada di apa namanya kemarin yang BOP Board of Peace gitu kan, yang Presiden Prabowo bersama negara lain itu mendirikan organisasi perdamaian. Nah, itu salah satu aksesi gitu kan. Nah, itu salah satunya nanti itu bisa sah gitu. Nah, teman-teman. Oke. Dan itu pun implementasinya diatur gitu dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 7 tentang bunyinya presiden itu bisa melakukan perjanjian dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan perjanjian nasional. Dan kedua itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang dimana itu mengatur tentang perjanjian internasional dan perdagangan internasional, kalau nggak salah hanya perjanjian internasional. Oke. Nah, kita masuk ke poin 4, yaitu ya dimana tentang apa tadi saya lupa. Oh ya, tentang praktek di negara Indonesia, di negara itu seperti apa sih, atau di negara Indonesia itu seperti apa sih. Nah, kita akan pause kepada 2 poin kepada undang-undang. Sorry teman-teman. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar dulu. Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana tertuang di pasal 7. Nah, tentang presiden boleh melakukan perjanjian bersama Dewan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan perjanjian nasional dengan negara lain. Nah, dalam hal ini, dalam Undang-Undang Dasar pun itu diperbolehkan melakukan perjanjian internasional. Itu kan nanti akan menjadi suatu hukum. Nah, suatu perjanjian ini itu melakukan melalui proses hukum gitu, yang dimana yang tadi saya sebutkan tentang ratifikasi dan aksesi. Nah, setelah itu ada ya tertuang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Nah, itu undang-undang tentang perjanjian internasional. Nah, dalam hal sana dalam undang-undang tersebut itu mengatur tata cara, proses bagaimana hukum internasional itu bisa sah dengan melalui tadi dasarnya ratifikasi dan aksesi gitu, melalui perjanjian, melalui kerjasama, melaluinya kita bergabung dengan organisasi internasional. Nah, melalui itu 2 undang-undang ini mengatur tentang hukum internasional dan hukum nasional melalui hubungan-hubungan. Jadi garis besarnya hubungan internasional dan hukum nasional itu harus diintegrasikan tapi melalui proses hukum. Cuman satu teman-teman faktanya, ada yang bisa jadi teori monisme gitu. Apa sih teori monisme itu bisa masuk? Kok ada teori monisme juga? Nah, jadi yang bisa masuk ke teori monisme itu satu teman-teman, yaitu hukum internasional, hukum kebiasaan internasional atau customary international customary. Nah, hukum kebiasaan internasional yang emang sudah diakui secara universal dan tidak menentang kedaulatan negara dan kedaulatan nasional. Nah, itu bisa langsung sah, semisal kayak hak asasi manusia dan lain-lain lah. Itu bisa teman-teman, teori monisme bisa masuk. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Nah, di sini aku mau menjelaskan materi lanjutan dari teman saya sebelumnya. Di sini aku mau menjelaskan mengenai implementasi hukum internasional di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu
hukum internasional nggak bisa langsung berlaku. Jadi harus melalui proses yang resmi dulu. Nah, caranya itu bisa lewat ratifikasi atau pengesahan. Nah, jadi misal kayak Indonesia ikut perjanjian internasional. Nah, itu tuh harus disahkan dulu biar punya kekuatan hukum di dalam negerinya. Karena ini juga udah diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Nah, pengesahannya ini bisa melalui undang-undang atau keputusan presiden. Nah, ada juga aturan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 11 itu mengatur bahwa presiden itu nggak bisa buat keputusan sendiri, jadi harus ada persetujuan dari DPR karena harus ada yang mengontrolnya gitu. Nah, di sini tuh terus ada, nah kalau sudah selesai ratifikasi, baru bisa buat aturan baru atau hanya menyesuaikan dengan hukum yang sudah ada di sebelumnya. Nah, terus Indonesia ini juga agak fleksibel ya. Jadi misal di contoh kasus hukum kebiasaan internasional, nah itu tuh bisa nggak melalui ratifikasi, disahkan aja gitu. Karena Indonesia juga menyesuaikan dengan kondisi dan situasi aja gitu. Nah, di materi yang aku bawain yang kedua ini tentang praktik di Indonesianya. Nah, kalau dalam praktiknya Indonesia itu menganut dua teori antara teori dualisme dan teori monisme. Karena teori dualisme dan teori monisme. Indonesia itu tapi lebih condong ke teori dualisme karena melalui ratifikasi dulu. Tapi ada juga tapi kadang teori monisme kan seperti di hukum pengakuan hukum kebiasaan internasional. Nah, itu masuknya teori monisme karena tidak melalui pengesahan, langsung disahkan aja. Nah, yang terakhir itu kesimpulannya itu jadi di Indonesia itu nggak cuma menganut satu teori aja, tapi dua-duanya juga dipakai. Tapi lebih condong pada dualisme karena setiap perjanjian internasional itu harus melalui proses ratifikasi agar dapat berlaku di hukum nasional, mohon maaf. Namun Indonesia juga menunjukkan adanya unsur monisme terutama dalam pengakuan terhadap hukum kebiasaan internasional yang dalam kondisi tertentu dapat diterapkan tanpa melalui proses legislasi formal. Hal ini juga menandakan bahwa sistem hukum Indonesia itu bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum internasional gitu. Untuk implementasi internasional di Indonesianya itu tidak hanya berhenti pada tahap pengesahan, tapi juga memerlukan penyesuaian dan pembentukan peraturan nasional agar dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan hukum internasional sangat beruntung pada kesiapan negara dalam keharmonisan aturan internasional dengan kepentingan nasional serta memastikan penegakannya berjalan dengan baik. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.